Indonesia, permata Nusantara, kaya akan anugerah sumber daya alam, tanah air yang dikenal dunia sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi. Dari biji-biji kopi yang tumbuh subur di ladang hijau, tercipta minuman nikmat yang membangkitkan semangat. Namun, di balik cita rasa yang memikat, tersimpan tantangan besar yang menghantui kita. Perubahan iklim telah mengancam kelestarian lingkungan. Pembukaan lahan secara besar-besaran untuk perkebunan kopi, meski memiliki keuntungan ekonomi, telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru bumi perlahan menghilang, tergantikan oleh hamparan ladang kopi. Akibatnya, keanekaragaman hayati terancam punah. Tanah menjadi tandus dan kualitas air menurun. Habitat flora dan fauna pun semakin sempit, sehingga mengganggu keseimbangan alam. Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, hadir sebuah inisiasi yang menggabungkan semangat tradisi kopi Nusantara dengan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan. Tim konsorsium Sikofest Coffee Model hadir untuk menjawab tantangan ini dengan membangun sebuah model agroforestry kopi yang holistik, berbasis komunitas, dan berketahanan iklim. Indonesia, negeri 1000 pulau, kaya akan kekayaan alam, termasuk kopi. Dari Arabica yang lembut hingga Robusta yang kuat, setiap jenis kopi memiliki karakteristik unik yang memikat. Di balik keberagaman ini, terdapat jutaan petani kopi yang menjadi tulang punggung produksi kopi. Perkebunan rakyat dengan model pengelolaan yang beragam memainkan peran krusial dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pohon-pohon kopi yang tumbuh di antara pepohonan lainnya, yang dikenal dengan konsep agroforestry, tidak hanya menghasilkan biji kopi berkualitas, tetapi juga menjadi rumah bagi beragam satwa, serta menyerap karbon dioksida yang berlebih. Konsep perhutanan sosial semakin memperkuat peran petani dalam menjaga lingkungan. Melalui agroforestry, petani menggabungkan tanaman kopi dengan tanaman lain, menciptakan ekosistem yang seimbang. Model ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga menjaga kelestarian hutan dan sumber daya air. Sikofest Coffee Model hadir sebagai jawaban atas tantangan perubahan iklim. Kolaborasi antara universitas dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan juga lingkungan dalam membangun model pertanian kopi yang berkelanjutan. Tujuannya sederhana, mewujudkan kopi Indonesia yang berkualitas, sekaligus menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Melalui Sikofest, kita tidak hanya berbicara tentang kopi, tapi juga tentang masa depan pertanian kita. Kami mendukung petani kopi Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengembangkan sektor kopi yang berkelanjutan. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kopi Indonesia. Untuk memperdalam studi, kita melihat bagaimana perjalanan kopi Indonesia yang berkelanjutan. Kami melihat setidaknya ada 3 tahapan yang tergambar melalui 4 studi lokasi kami, yaitu Malinau, Kalimantan Utara, Jember, Jawa Timur, Bandung, Jawa Barat, serta Aceh Tengah, Nangro, Aceh Darussalam. Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi kopi. Di Kalimantan Utara, Universitas Borneo Tarakan melakukan studi awal mengenai pengembangan kopi, guna melihat peluang yang dapat digali dari berbagai potensi lokal. Dari budidaya hingga pengelolaan, penelitian ini menjadi langkah awal untuk mengangkat kualitas kopi Nusantara. Di Malinau, budidaya kopi masih dilakukan dengan cara-cara sederhana. Para petani menanam kopi dengan teknik yang diwariskan secara turun-temurun. Di lahan kecil yang mereka miliki, kopi tumbuh secara alami, mencerminkan kekayaan alam Kalimantan yang subur. Namun, masih ada tantangan besar dalam meningkatkan hasil dan kualitas kopi melalui praktek budidaya yang lebih modern dan lebih efisien. Pengolahan kopi di Malinau juga masih sangat tradisional. Proses mulai dari pemetikan buah, pengeringan, hingga pemisahan biji dilakukan secara manual. Kondisi pengelolaan ini menjadi cerminan bagaimana keterbatasan teknologi dan sumber daya mempengaruhi hasil produk kopi.
baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai bagian dari studi ini, Universitas Borneo Tarakan melakukan uji produk kopi dari Malinau. Hasil uji ini penting untuk memahami kualitas, karakteristik, dan potensi pengembangan kopi lokal. Dengan data ilmiah yang akurat, kita dapat mengeksplorasi bagaimana kualitas kopi dari Kalimantan dapat ditingkatkan, sehingga mampu bersaing di pasar nasional, bahkan hingga internasional. Indonesia terus mengembangkan sektor kopi ke arah yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Tahap ini, riset dan inovasi dari berbagai universitas memegang peran penting dalam memperkuat industri kopi. Universitas Jember dan Universitas Padjadjaran melakukan penelitian yang memperkaya nilai ekonomi dan ekologi kopi rakyat di Indonesia. Universitas Jember melakukan riset kopi rakyat yang dikembangkan dengan destinasi agrowisata yang menarik. Riset ini menciptakan model agroforestry yang dapat diintegrasikan dengan ekowisata, yang mereka sebut sebagai agroekowisata. Melalui model ini, pengunjung tidak hanya bisa menikmati pemandangan alam, tapi juga belajar tentang budidaya kopi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan pendapatan bagi masyarakat lokal. Di sisi lain, tim dari Universitas Padjadjaran fokus pada konsep ekonomi sirkular dalam agroforestry kopi. Mereka meneliti bagaimana limbah kopi yang biasanya terbuang bisa dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai pupuk organik atau bahan baku produk lainnya. Ini adalah upaya nyata untuk menciptakan industri kopi yang lebih ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Selain itu, pada lokasi penelitian Universitas Padjadjaran, terdapat industri pengelolaan kopi yang melakukan pengolahan kopi dengan teknologi yang lebih canggih. Pengeringan biji kopi yang dilakukan di greenhouse dengan kontrol suhu yang ketat memastikan kualitas kopi terbaik untuk produk yang dapat diekspor. Langkah ini membantu kopi Indonesia memenuhi standar internasional dan dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Melalui riset dan inovasi, Universitas Jember dan Universitas Padjadjaran membuktikan bahwa kopi Indonesia memiliki masa depan yang cerah. Dengan pendekatan agroekowisata dan ekonomi sirkular, kopi rakyat Indonesia kini semakin siap bersaing di pasar global sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Di dataran tinggi Gayo Aceh, terbentang perkebunan kopi Arabica yang terkenal hingga mancanegara. Dengan model agroforestry yang berkelanjutan, tanaman kopi dipadukan dengan lamtoro dan alpukat. Sistem ini tidak hanya menjaga kesuburan tanah, tapi juga menambah nilai ekonomi bagi petani melalui diversifikasi hasil panen. Di Gayo, koperasi kopi memegang peranan penting dalam mengelola hasil kopi rakyat. Melalui koperasi, para petani memiliki akses ke pasar yang lebih luas, harga yang lebih adil, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas kopi mereka. Koperasi menjadi pusat kegiatan ekonomi yang menyatukan petani dalam satu visi, yaitu memajukan kopi Gayo di pasar dunia. Sebagai bukti komitmen terhadap standar kualitas dan berkelanjutan, kopi Gayo telah mendapatkan berbagai sertifikasi internasional. Sertifikasi ini memastikan bahwa kopi yang dihasilkan memenuhi standar tinggi, mulai dari praktek ramah lingkungan hingga keadilan bagi petani. Di area perhutanan sosial KPH 2, masyarakat memiliki peran besar dalam mengelola dan melindungi kawasan hutan. Pengelolaan ini memungkinkan petani untuk menjalankan agroforestry di lahan yang dikelola secara legal dan berkelanjutan. Dengan pendekatan berbasis masyarakat, perhutanan sosial memberi kesempatan untuk menjaga hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Di tengah geliat ekonomi kreatif, anak-anak muda Gayo ikut ambil bagian dalam memajukan industri kopi. Mereka mengolah kopi dengan sentuhan modern, membuka kedai-kedai kopi, dan mengenalkan cita rasa kopi Gayo kepada dunia. Generasi muda ini membuktikan bahwa kopi bukan hanya sekedar komoditas, tapi juga sarana untuk membangun ekonomi dan kebanggaan lokal. Di tahap ini, Universitas Teguh Umar melakukan riset untuk mengevaluasi dampak agroforestry di kawasan perhutanan sosial terhadap ketahanan iklim. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis masyarakat,
Riset ini berupaya memahami bagaimana agroforestry dapat menjaga keberlanjutan lingkungan, meningkatkan ketahanan iklim, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Di Gayo, kopi bukan hanya sekedar tanaman, kopi adalah simbol kebersamaan, keberlanjutan, dan masa depan yang lebih baik. Dengan lingkungan riset dari Universitas Tengku Umar, kita dapat menjaga keindahan alam sambil memajukan ekonomi masyarakat lokal, memastikan kopi Gayo terus tumbuh dan berdaya saing di masa depan. Setelah semua tahapan dilalui, tercapailah Sustainable Coffee Agroforestry. Sikofest Coffee Model merupakan sebuah terobosan dalam dunia pertanian kopi Indonesia. Dirancang oleh konsorsium berbagai universitas dan lembaga, model ini menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Memetakan masa depan adalah langkah awal yang penting. Namun yang lebih penting lagi adalah melihat bagaimana peta jalan tersebut menjadi sebuah kenyataan. Misi dalam membangun Sikofest Model dimulai. Setiap tim dalam anggota konsorsium memiliki metode pendekatan penilaian kopi berkelanjutan berdasarkan model yang dirancang masing-masing. Model-model tersebut diharapkan dapat dikompilasi menjadi sebuah irisan metode penilaian kopi berkelanjutan berbasis agroforestry, perhutanan sosial, dan ekonomi sirkular. Sejauh ini, luaran yang telah dihasilkan antara lain pelaksanaan webinar dan workshop, publikasi penelitian, serta website informasi seputar kopi. Pada 10 Agustus yang lalu, dilakukan focus group discussion di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Padjadjaran. Luarannya dihasilkan 4 tema webinar yang akan diselenggarakan oleh masing-masing universitas anggota konsorsium. Pada 11 Agustus, seluruh anggota konsorsium mengunjungi pelaku usaha kopi di Pengalengan, Bandung. Pelaku usaha tersebut merupakan salah satu contoh perkebunan kopi rakyat berbasis perhutanan sosial dan telah melakukan ekspor kopi ke sejumlah negara. Mulai dari 16 Agustus hingga 12 Oktober, dilaksanakan webinar dan workshop yang diselenggarakan untuk memperkenalkan Sikofest Coffee Model dan melakukan pencerdasan publik. Webinar pertama diselenggarakan pada 16 Agustus dengan mengusung tema perhitungan stok karbon dan gas rumah kaca di perkebunan kopi. Selanjutnya, dilaksanakan workshop terkait perhitungan data lapangnya pada 18 Agustus di Agroforestry Kopi Pengalengan, Bandung. Webinar kedua diselenggarakan pada 7 September dengan mengusung tema penilaian Sustainable Livelihood Approach atau SLA. Webinar ketiga diselenggarakan pada 21 September dengan mengusung tema pendekatan ELCA, SLCA, dan LCC pada perkebunan kopi rakyat. Selanjutnya, dilaksanakan workshop terkait SLA dan praktik perhitungannya pada 24-25 Agustus di Gombeng Sari, Banyuwangi. Dan webinar terakhir diselenggarakan pada 12 Oktober dengan mengusung tema pengenalan sertifikasi The Common Code for the Coffee Community atau disingkat 4C untuk pertanian kopi berkelanjutan. Universitas Jember memfokuskan penelitian terkait holistic agroforestry ekowisata kopi. Saat ini, telah diproduksi 2 jurnal dengan 1 jurnal telah terbit dan 1 jurnal sudah diajukan. Universitas Tengku Umar memfokuskan penelitian terkait agroforestry kopi perhutanan sosial. Saat ini telah diproduksi 4 jurnal dengan 1 jurnal telah diajukan dan 3 jurnal sedang disusun. Universitas Borneo Tarakan memfokuskan penelitian terkait kopi Robusta Malinau. Saat ini telah diproduksi 1 jurnal dan jurnal tersebut telah diajukan. Universitas Padjadjaran memfokuskan penelitian terkait agroforestry ekonomi sirkular. Saat ini telah diproduksi 1 jurnal dan jurnal tersebut telah diajukan. Sikofest telah berhasil meluncurkan website yang dirancang untuk memberikan informasi seputar kopi Indonesia dan mempublikasikan berbagai temuan terkait agroforestry kopi di lapangan. Untuk mengulas dan mendiskusikan berbagai temuan, seluruh tim anggota konsorsium menyelenggarakan kick-off meeting pada 18 Oktober di Jember. Kegiatan ini juga membahas terkait kendala, penelitian, dan rencana selanjutnya.
Sesuai dengan peta jalan Psikofest 2021 sampai 2030, ke depannya, Psikofest akan melakukan berbagai kerjasama dengan pelaku industri dan petani kopi. Selain itu, berkolaborasi antar universitas untuk bersinergi merancang program kopi berkelanjutan. Pada tahun 2025, Psikofest berencana untuk mempublikasikan MOOC, menyelenggarakan student exchange untuk mendukung penyebaran ilmu dan informasi dalam merancang program pemberdayaan kopi berkelanjutan, dan menghasilkan publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional dan jurnal internasional yang berkaitan dengan rangkuman metode yang dapat diterapkan.